Heboh, Ayu Ting Ting dirundung kegalauan. Hal itu pun terlihat jelas dari postingan asisten pribadi Ayu Ting Ting yang memperlihatkan sang biduan menyanyikan lagu bernada galau dengan lirik lagu meluapkan rasa sakit hatinya. Bahkan pada caption video tersebut, asisten Ayu pun juga menulis soal seseorang yang tengah membuat drama dan juga menyentil soal playing victim. Hal itu pun terlihat beberapa hari setelah Ayu Ting Ting mengumumkan kandasnya jalinan pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana. Lantas, seperti apa kegalauan yang dirasakan Ayu? Benarkah ia juga menuding jika Letu Dana sebagai sosok yang egois dan menjadi penyebab hatinya hancur? Benarkah sosok yang dituding oleh asisten Ayu Ting Ting sebagai pembuat drama dan juga playing victim tersebut ditujukan terhadap Letu Dana? Seperti apa pula tanggapan Tessa Mariska ketika menanggapi kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Dana? Benarkah Tessa pun sudah terlanjur menyiapkan kado spesial untuk Ayu Ting Ting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Patah hati tak pelak menyelimuti hati Ayu pasca jalinan pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana resmi kandas. Hal itu pun tergambar jelas ketika Ayu Ting Ting kepergok tengah menyanyi lagu galau di dalam mobil. Hal itu pun terlihat dalam video yang diposting oleh asisten pribadi Ayu Ting Ting bernama Ragil di akun sosial media pribadinya. Postingan video Ayu Ting Ting tersebut dibubuhi caption oleh Ragil sebagai bentuk dukungannya kepada Ayu Ting Ting. Wanita kuatnya gue gak akan bilang lo harus sabar ya, karena lo jauh di atas sabar. Lanjutkan versi terbaik lo dengan cerita baru, karena hidup masih terus berlanjut dan berjalan. Gue tahu gimana rapuhnya, gimana hancurnya, dan gimana patah hatinya lo. Sekuat-kuatnya batu karang, ia akan terkikis juga apabila dihantam terus-menerus oleh ombak. Gimana gue melihat derai air mata, tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Besar. Lanjutkan hidup lo dengan versi terbaik lo. Gapai semua mimpi yang belum sempat realisasi. Love banyak-banyak wanita kuatnya gue. Tulis Ragil. Saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Tak hanya itu, asisten pribadi Ayu Ting Ting ternyata juga kembali memposting dan mengisyaratkan seolah ada yang membuat drama dan menjadi sosok munafik serta playing victim. Lantas, cuitan itu pun diduga ditujukan untuk Letu Dana, hingga netizen pun mendukung sikap asisten Ayu Ting Ting tersebut. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran daripada ingin disukai tapi harus bertopeng kemunafikan. Tulis Ragil. Pada postingan kedua, sang asisten pun juga menyentil soal playing victim. Jangan mengarang cerita seolah-olah aku penjahatnya, padahal kamu pelaku utamanya. Lain kali kalau mau berdrama atau main-main, lihat dulu orangnya.
giliran dibales merasa jadi orang yang paling tersakiti. Mirisnya pelaku ngaku korban, hebat dan keren playing victimnya. Tulis Ragil di akun Instagramnya. Mendengar kabar putusnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Dana, Tessa Mariska pun juga menyayangkan hal itu bisa terjadi. Tessa bahkan mengaku syok mendengar kabar tersebut lantaran ia sudah menyiapkan kado pernikahan istimewa untuk menyambut Ayu Ting Ting menjadi ibu persir. Aku lemes, jujur aku lemes banget, aku syok banget karena aku sudah bermimpi bahwa nanti di Persib ada teman artis juga. Teman artis sebenarnya udah ada ya, udah ada yang lain. Tapi untuk di TNI AD itu saat ini belum ada. Kalau Mbak Bella kan sudah lama. Saat ini belum ada teman artis. Jadi aku berharap banget ada Ayu di situ. Apalagi artis dangdut, artis goyang-goyang kan, artis keren. Aku tunggu Ayu supaya nanti kami di kesatuan bisa bareng, itu sebenarnya aku nunggu dia. Jadi aku sedih banget, aku syok. Jadi kayaknya aku nggak terima, belum siap kalau ternyata bener yang Ayu bilang bahwa putus. Aku pikir tadinya itu bohong. Aku pikir mungkin fake karena kan Mas itu kan lagi tugas di Papua. Aduh. Ini aku sepertinya kayak apa nih? Kayak di awang-awang gitu, kayak nggak nyangka gitu. Aku nggak berharap banget mereka putus. Karena aku sebenarnya berharap Ayu dan Pradana ya kalau nggak salah nama ya, Paradana. Aku berharap dengan si Ade ya, si Ade ini mereka nyatu. Kalau mereka putus bagaimana ya nasib kado aku? Kan aku sudah menyiapkan kado buat pasangan muda ini. Memang kadonya aku tuh tidak berharga ya, tapi itu sangat berharga banget saat ada di institusi. Saat mereka nanti merit, itu kado aku tuh pasti akan dipakai. Karena itu akan diukur, akan menjadi baju kebesaran buat Persib. Aku beli bahan yang bagus, bahan yang terkeren, dan aku beli bahan yang benar-benar lagi in banget itu bajunya. Sampai 4 meter aku beli. Aku persiapan siapa tahu Ayunya nanti pakai jilbab. Sampai 4 meter aku beliin. Jadi itu ada, aku memang berpikir aku akan ngasih buat Ayu. Begitu udah jadi Persib, aku akan tunggu dia dan aku akan welcome buat adik junior aku. Dan aku pikir ya udahlah aku kasih Ayu. Meski Ayu Ting Ting sudah mengumumkan jalinan pertunangannya dengan Letu Dana telah kandas, namun Tessa Mariska masih berharap bahwa kandasnya hubungan mereka hanyalah gurauan semata. Menurut Tessa Mariska, pastinya ada banyak kesulitan yang akan dialami Ayu Ting Ting. Dan ke depan, kesulitan itu pun akan semakin banyak saat menikah sebagai istri abdi negara. Kalau kita menjadi istri perwira ini aturan-aturan tuh banyak. Karena bagaimanapun juga suami kita adalah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon komandan di kesatuan, calon-calon ya boleh dibilang calon-calon calon-calon jenderal gitu ya. Kalau tidak ada halangan kan pasti calon-calon jenderal ya. Karena mereka lulusnya dari perwira kan. Nah itu paling enggak memang banyak aturan-aturan yang harus kita patuhin sebagai istri. Biasanya kalau saya waktu tunangan, saya sudah mengajukan, sebelumnya saya mengajukan dulu. Saya mengajukan ke kantor, mengajukan ke kedinasan. Jadi saya masukin, ada permintaan tuh apa-apa aja yang harus kita masukin. KTP, surat keterangan orang tua, kalau saya kan janda, surat keterangan anak saya bahwa mengakui bahwa itu bapaknya, menganggap bapak kandungnya, surat kematian dari suami saya, kalau cerai surat cerai dari pengadilan. Jadi semua itu harus dimasukin. Nah setelah dimasukin di ACC dilihat orang tua kita siapa, mama papa kita siapa, tinggal rumah kita di mana, lingkungan kita itu bagaimana, itu nanti ada aku ngerti intelnya Kodam itu, kalau kita di sini Kodam. Ada intelnya Kodam nanti akan cari tahu rumah orang tuanya di mana, alamatnya di mana, bagaimana keluarga-keluarga, karena ini adalah kita mau menuju ke masuk ke institusi yang memang administrasinya komplit banget dan lengkap banget. Karena dipikir wah ini artis nih, bisa kerja nggak? Bisa jaga sopan santun nggak? Oke ya, kita ini kan maksud saya bukan berarti artis tidak sopan santun ya.
Tapi paling tidak melihat kita di TV, melihat kita di YouTube bahwa tidak sama dengan keseharian kita. Kita bisa ketawa ngakak, kita bisa canda, bisa jogetnya miring-miring, apa-apa. Tapi kalau di keseharian kan enggak. Kita di keseharian ya begini, capek juga kalau kita berperan sebagai seperti kita di TV atau di YouTube. Iya, kita menghibur terus, menyenangkan orang. Sedangkan kita kalau di instansi, kita kan harus anggun, elegan, keren gitu ya. Tapi kalau Ayu aku yakin itu pasti bisa. Angkatan itu kan penuh dengan prinsip sederhana ya. Walaupun banyak yang kaya-kaya, tapi kan kita nggak tahu. Sederhana, penuh dengan prinsip sederhana. Aku rasa Ayu sudah memikirkan jauh-jauh, karena kan emang cinta kan. Karena kan kita ngelihat, jujur ya, kita ngelihat suami pacar kita pakai dinas tuh marwahnya tuh gila, keren banget. Geger, Ayu Ting Ting kepergok nyanyi lagu galau setelah kandasnya jalinan pertunangannya dengan Letu Dana. Lantas apa alasan sebenarnya jalinan cinta Ayu dan Dana berakhir secara tiba-tiba? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kegalauan hati Ayu Ting Ting pasca kandasnya hubungan dengan Letu Dana, Denny Darko, ahli kartu tarot, mengungkap alasan utama Ayu Ting Ting putus dengan Letu Dana yang disebabkan karena perbedaan prinsip yang mendasar. Menurutnya, Ayu dan Letu Dana putus bukan karena ekspektasi ataupun selera Ayu Ting Ting yang terlalu tinggi. Rupanya ada banyak perbedaan antara Ayu dan Letu Dana yang selama ini berusaha mereka satukan dan keduanya pun hampir berhasil. Di mana sejak awal sudah timbul rasa saling cocok satu sama lain, terutama dari soal selera dan juga rasa. Ya, Ayu Ting Ting tidak lagi mempedulikan soal statusnya sebagai artis papan atas dengan popularitas dan juga penghasilan mentereng di hadapan Letu Dana. Ya, melihat ini saya ikut sedih, ikut prihatin juga. Tapi bottom line atau inti dari ini semua adalah Ayu sudah berusaha, Ayu masih manusia, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Saya kira ya nggak tepat ya yang dikatakan karena wong sudah itu lamaran. Nah kalau lamaran ekspektasi tinggi mau gimana lagi? Kalau saya kira sih di sini ya ekspektasi semua wanita pasti akan tinggi. Ekspektasi dari Ayu yang kalau kita bilang misalkan Ayu ini di militer ya keartisannya, ya dia ini setaranya udah jenderal bintang 3 atau 4 karena terkenalnya udah seterkenal itu gitu. Tapi kembali Ayu nggak melihat itu, saya pikir kecocokannya ya karena rasa, dan rasa juga sepertinya yang membuat mereka ini akhirnya berpisah, dan itu mungkin muncul dalam ketidakcocokan yang Ayu juga akui ini adalah sebuah masalah yang prinsip. Memang kita akan timbul banyak sekali pertanyaan, tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ya terlalu banyak perbedaan di antara mereka berdua yang berusaha untuk disatukan, hampir berhasil. Tapi netizen terus kemudian hadir di sini, yang netizen nggak semuanya ya, yang terus kemudian membuat mereka ini akhirnya menemukan perbedaan itu dan lebih membahas ke sana, yang sampai akhirnya membuat mereka berpisah. Terungkap pula kondisi Letu Dana pasca putus, yang menurut Denny Darko tengah dilanda galau bahkan sakit hati meratapi cintanya yang telah pergi. Namun dalam kondisi tersebut, Letu Dana pun masih sangat profesional dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai seorang abdi negara. Demikian juga halnya Ayu Ting Ting yang masih terlihat menjalani setiap kontraknya di panggung hiburan secara profesional. Yang di depan mobil ya? Iya.
Itu bahkan nggak mungkin nggak hanya tenang saja. Saya melihat Ayu ini seperti seorang head of public relation yang sangat-sangat piawai. Saya tahu sekali dia menutupi perasaannya, dan itu satu hal yang diharapkan. Dia nggak kepleset omongan, bahkan dia menyatakan juga jangan dipotong-potong loh ya, jangan digoreng-goreng. Dia pengen memberikan sebuah message bahwa mereka sudah berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan kita juga tidak melihat ada keanehan akrobat-akrobat yang kalau saya kira nggak layak dilakukan oleh seseorang yang mau tunangan. Semuanya berjalan dengan baik, dan ya kembali lagi Tuhan yang menentukan. Nah, jadi begini deh, maaf, sebenarnya sih kalau menghapus itu saya jelasnya nggak tahu, karena beliau ini kan lagi dinas tugas negara, yang harus diutamakan. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Itu pun saya sudah panggil. Mengejutkan, hasil telisik Denny Darko yang mengungkap perbedaan prinsip yang menyebabkan kandasnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dan Letudana. Lantas, seperti apakah kontroversi yang terjadi di tengah netizen yang membahas soal kriteria calon suami Ayu Ting Ting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pasca kandasnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letudana, kini heboh terkait pernyataan Ayu Ting Ting soal kriteria calon suaminya yang dinilai netizen terbilang tinggi, di mana sang pria pun harus bisa menghidupi seluruh anggota keluarga Ayu. Itu pun dengan catatan jika pria tersebut memintanya berhenti dari pekerjaannya sebagai artis. Kriteria Ayu tersebut menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada netizen yang menilai tepat, tapi ada pula yang mengkritisinya. Tetapi apapun sikap netizen, semuanya tetap kembali kepada keinginan Ayu yang tentu saja tidak bisa diganggu-gugat karena hal tersebut adalah ranah privasinya. Nah, lu bisa nggak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue? Ya wajar sih kalau dia mencari suami yang bisa mencari nafkah, karena kan sekarang dia lagi tinggal sendiri ya, tanggung jawab tulang punggungnya lebih besar ya, makanya dia lebih mencari pria yang lebih mencukupi untuk keluarganya. Menurut saya Ayu Ting Ting mengambil keputusan yang benar, karena sebagai wanita kita harus memilih laki-laki yang tepat untuk menemani kita seumur hidup. Apalagi Ayu Ting Ting sudah berpengalaman menikah sebelumnya gagal. Wajar kalau di pernikahan setelahnya dia mau memilih yang lebih baik lagi. Aku lihat kan dia juga kayak nggak cocok aja gitu sama yang sekarang kelihatannya. Sedih sih, karena kan dia juga dari pernikahan pertama kan kayak gitu, terus sekarang juga kayak gitu lagi, kasihan sih. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.